Shalom sahabat RTKM yang diberkati oleh Tuhan dan juga seluruh para mahasiswa STK Taros yang mengikuti mata kuliah doktrin angelologi dan satanologi. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang malaikat, yaitu hari ini topiknya tentang fakta Alkitab, yaitu fakta Alkitab tentang keberadaan malaikat, eksistensi dari malaikat, ya, dari mana bisa kita melihat, ya, memahami fakta tentang malaikat itu, ya harus dalam Alkitab, supaya dengan dibuktikan Alkitab maka kita percaya bahwa malaikat itu memang ada, jadi bukan suatu mitos, ya, ataupun hanya suatu dongeng. Oke. Jadi keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. Ya, jadi banyak penjelasan di kitab suci tentang keberadaan dari malaikat. Nah, kita perhatikan ada 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. Ya, 17 kali dalam Perjanjian Lama dan juga 17 kali dalam Perjanjian Baru. Jadi hal ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk satu kepercayaan, bagi kepercayaan kepada kita bahwa memang malaikat itu ada. Bahkan malaikat itu ada memiliki relasi dalam kehidupan dan pelayanan Kristus. Pada saat Kristus ada di tengah-tengah dunia ini, ada malaikat yang melayani Kristus. Jadi Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah yaitu peristiwa melewati pencobaan di padang gurunnya. Nah, fakta itu bisa kita lihat di dalam Matius 4:11 berkata demikian. Matius 4:11. Lalu iblis meninggalkan dia. Jadi setelah Yesus menang atas godaan setan iblis, maka iblis meninggalkan Yesus. Lalu dikatakan di kalimat berikutnya atau kata berikutnya, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sini ada dua malaikat, yaitu iblis, malaikat yang jatuh, ya, malaikat yang jahat, dan yang kedua malaikat yang baik. Yaitu mana? Malaikat-malaikat yang melayani Yesus itu adalah malaikat yang baik. Oke. Nah, ya, perhatikan juga bahwa Kristus menyebutkan juga bahwa malaikat setelah kebangkitan dengan membandingkannya pada malaikat. Misalnya kita bisa melihatnya, ya, jadi Yesus menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkan pada malaikat. Nah, coba kita buka Matius 22, ya. Matius 20, ya, 22 ayatnya yang 29. 29. Mana nih Matius 22? Oke, ini dia. Ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup. Ini dia. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Artinya malaikat itu, ya, keberadaannya tetap sama jumlahnya, dia tidak kawin dan tidak punya keturunan. Ya, perhatikan di sini nih. Jadi fakta yang menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan di sini bahwa malaikat itu memang ada. Ya, malaikat itu ada. Itu yang menjadi penekanan kita dari ayat ini. Ya. Oke. Nah, kemudian juga Yesus mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, hal ini bisa kita lihat di Matius 25, ya. Matius 25. Ya, Matius 25. Saya akan baca Matius 25 ayat 31 sampai 32. Oke.
Benar, saya akan baca Matius 25 ayatnya 31, 32, lanjutkan ayat 41. Oke, ini dia 31 ya, dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat nih, perhatikan, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambingnya, dari kambing. Perhatikan ayat yang lanjutkan 41. 41 berkata demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Tinggallah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Tinggallah engkau dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, ini Yesus mengatakan demikian dalam Matius 25 ya. Mengatakan keberadaan malaikat-malaikatnya. Lagi-lagi iblis dan malaikatnya. Dua-dua malaikat, tapi satu malaikat yang jahat yaitu iblis dan malaikat yang baik ya, yang setia melayani Yesus. Nah, ini fakta keberadaan malaikat ya. Jadi keberadaan para malaikat itu benar-benar ya kredibel, artinya itu sesuai dengan fakta Alkitab atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kesaksian Kristus tentang malaikat itu sudah menjadi fakta nyata, bukti yang akurat bahwa malaikat itu ada. Jadi bukan mitos, bukan dongeng, bukan cerita, tapi Yesus sendiri menjelaskan adanya malaikat yang melayani Yesus. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi betul, sekali lagi, malaikat itu benar-benar ada. Puji nama Tuhan. Kiranya pembelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya atau pembelajaran berikutnya, yaitu tentang natur dan atribut malaikat. Tentang natur dan atribut malaikat. Oke, silakan diikuti supaya lebih lengkap memiliki pengetahuan tentang angelologi ataupun malaikat. Ya, shalom, Tuhan Yesus berkati.